Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan nama saya Yance Hindradiana SPD. Saya adalah guru matematika SMK Negeri 1 Sungai Rumbai. Senang sekali bisa berpartisipasi dalam kegiatan apresiasi guru dan tenaga kependidikan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2025. Milenial, guru wajib dapat berinovasi dan mengembangkan proses pembelajarannya agar siswa dapat dengan cermat memahami dan mencerna materi dengan baik. Guru juga wajib mampu menggunakan media atau alat pembelajaran yang berbasis teknologi atau TIPEK. Namun, jika hanya bermodalkan teknologi atau TIPEK, tanpa adanya proses penguatan pemberian materi ke siswa yang bermakna atau mendalam, apakah akan membekas di benak anak, dan apakah siswa akan memahami konsep materi seutuhnya? Seperti halnya instruksi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, MED, bahwa kurikulum sekolah sekarang harus menekankan pembelajaran mendalam, yaitu pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Sementara itu, TIPEK atau Technological Pedagogical Content Knowledge adalah alat yang hanya mampu memandu integrasi teknologi yang efektif, tetapi keberhasilannya sepenuhnya masih bergantung pada keterampilan, kreativitas, dan tujuan pedagogis dari seorang guru yang menerapkannya. Dan jika ditelisik kembali, maksud dari pembelajaran mendalam adalah pembelajaran bermakna dengan menekankan proses berpikir, kolaborasi, refleksi, dan keterhubungan antara pembelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, saya tertarik nih dengan kalimat terakhir, yaitu keterhubungan pembelajaran dengan kehidupan nyata, atau disebut dengan pembelajaran dengan pendekatan konkret. Yuk ikuti bersama praktik baik dari saya yang berjudul Pembelajaran Matematika yang Bermakna dengan Pendekatan Konkret melalui kerangka TIPEK menuju siswa SMK yang kompeten. Dapat kita lihat bersama, keadaan pembelajaran matematika di SMK Negeri 1 Sungai Rumbai sebagian besar sudah mulai termotivasi. Pak, saya nggak tahu Pak, gimana ya caranya Pak? Akan tetapi, belum mampu menguasai materi seutuhnya. Pembelajaran sudah menggunakan proyektor atau infokus, sudah dengan menggunakan aplikasi seperti Quizzes, GeoGebra, atau Google Slide, dan lain-lain. Tapi, masih banyak siswa yang belum sepenuhnya mengerti dengan materi yang disajikan. SMK Negeri 1 Sungai Rumbai adalah sekolah di Kecamatan Sungai Rumbai yang terletak di perbatasan Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat. Mayoritas penduduknya adalah ekonomi menengah ke bawah. Kepedulian terhadap pendidikan pun masih rendah. Input siswa SMK di sini sebagian besar memiliki kognitif yang lemah. Begitu juga kemampuan matematis siswa yang sangat lemah. Jadi, mesti harus ada dorongan yang ekstra oleh seorang guru agar materi dapat diterima oleh anak atau siswa dengan bermakna. Konsep yang Bapak berikan ini sudah pernah diajarkan oleh guru TK-nya atau guru SD-nya. Ya, kenapa Bapak bilang seperti itu? Dulu waktu belajar penjumlahan dan pengurangan di waktu SD dan TK-nya, gurunya memberikan contohnya berupa benda yang konkret, misalnya buah misalnya apel. Kalau apel misalnya, apel itu contohnya, coba berikan ini, 5 apel ditambah 3 apel. Kan dulu guru TK sama guru SD seperti itu kan? Iya. Ya, dibuatnya benda konkret, kita contohkan, kemudian kita jumlahkan. 5 apel tambah 3 apel, kira-kira hasilnya berapa? 8 apel. 8 apel. Kalau anggur, 5 anggur ditambah 3 anggur berapa? 8 anggur. 8 anggur. Kalau misalnya buahnya berbeda gimana Pak? Misalnya yang satunya apel, yang satunya anggur. Kira-kira gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena buahnya nggak sama. Nggak sama. Misalnya kita mempunyai buah durian, kemudian Bapak campur dengan buah atau buah nanas. Buah nanas Bapak campur dengan buah apel. Bapak tempatkan dalam satu wadah, dicampur itu gimana besok? Busuk kan? Ya. Nah, berarti kalau buah berbeda jenis kita campur akan busuk. Kita analogikan ke matematika. Berarti kalau 5 apel ditambah 3 anggur, kira-kira bisa nggak disatukan? Tidak. Tidak. Sekarang kita naik ke SMP misalnya.
Ya, misalkan apelnya itu misalkan X, apelnya misalkan X, berarti kalau 5 apel ditambah 3 apel sama dengan 5X ditambah 3X. Sama nggak itu? Sama. Sama. Kalau di 5 apel tambah 3 apel tadi 8 apel, kira-kira 5X tambah 3X berapa? Nah, ini di SMK lagi. Nah, sekarang di SMK kita belajar tentang bentuk akar. Nah, bentuk akar ini berarti tadi yang tadinya apel diganti X, kita ganti akar lagi. Nah, berarti yang 5 akar 7 ditambah 3 akar 7. Siapa yang menjadi apel di sini? 7-nya. 7 atau akar 7? Akar 7. Nah, akar 7 yang menjadi apel. Berarti 5 akar 7 ditambah 3 akar 7 berapa? 8 akar tuh sama dengan 8 akar tuh. Kalau 5 akar 7 dikurang 3 akar 7? 2 akar 7. 2 akar tuh. 2 akar 7. Misalnya Bapak kasih soal seperti ini. Bapak tanya, ada berapa jenis buah di sini? Ada 2. Nah, 2 jenis buahnya. Yang satu apel, yang satu Anggur. Yang apel itu yang siapa yang apel? Akar Akar 2. 2. Yang anggur siapa? Akar 3. Berarti 10 akar 2 itu ditambah siapa? 4 akar 2. 7 akar 3 dikurang siapa? 11 akar 3. 11 akar 3. Berarti kalian sudah tahu gimana operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Pelajaran matematika dengan pendekatan konkret lebih simpel dan lebih mudah dipahami kok. Belajar matematika yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari lebih mudah dimengerti oleh saya. Dari video tersebut, nampak bahwa pembelajaran matematika dengan pendekatan konkret dengan kerangka TIPEK dapat membantu siswa untuk lebih mengerti dan menguasai maksud dari konsep materi yang diberikan. Jika diberikan bentuk soal yang lain dengan materi yang sama, siswa masih mampu menyelesaikannya. Karena konsep materi yang diberikan dijelaskan dengan menghubungkannya dengan kehidupan nyata yang sering ditemui oleh siswa. Dalam video tersebut, guru memberikan materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Guru memberikan contoh dalam kehidupan nyata bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan buah apel dan anggur yang disajikan dalam layar proyektor. Setelah itu, guru mengganti buah apel atau anggur dengan X atau Y. Dan terakhir, mengganti buah apel atau anggur menjadi bentuk akar. Dan akhirnya, siswa dapat memahami bagaimana itu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Dari segi hasil belajar pun, siswa tersebut mendapat nilai yang lebih baik dibandingkan sebelum saya lakukan pembelajaran pendekatan konkret melalui asesmen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan berbasis teknologi atau TIPEK tidak serta-merta dikatakan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Karena TIPEK hanya mengintegrasikan materi dalam bentuk media teknologi. Di situ hanya lebih menekankan fokus siswa, tetapi belum pada kemampuan siswa menguasai materi yang sesungguhnya. Pembelajaran matematika berbasis teknologi TIPEK dengan menambahkan pendekatan konkret, siswa lebih mudah memahami maksud dari konsep materi. Karena materi yang dihidangkan dalam bentuk objek-objek di kehidupan nyata yang sering ditemui oleh siswa. Pembelajaran jadi lebih bermakna karena akan membekas lama dalam benak siswa. Seperti yang sama-sama kita ketahui, ada 8 dimensi profil lulusan dalam pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewargaan. 3. Penalaran kritis. 4. Kreativitas. 5. Kolaborasi. 6. Kemandirian. 7. Kesehatan. Dan 8. Komunikasi. Dengan pembelajaran matematika yang bermakna dengan pendekatan konkret melalui kerangka TIPEK ini, maka kita sudah membantu siswa untuk berpikir kritis, menumbuhkan kreativitas, dan dapat berkolaborasi dalam kelas. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikian praktik baik dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.